Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Apa kabar anakku? Semoga selalu dalam keadaan sehat. Kali ini kita akan belajar TIK melalui video pembelajaran TIK. Sebelum memulai pelajaran, silakan berdoa sesuai kepercayaan masing-masing. Pelajaran kita kali ini yaitu tentang pengenalan email. Materi pelajaran TIK kelas 9 semester 1 SMP Negeri 1 Namanteran, Kabupaten Karo, Guru TIK Bapak Olgi GDSK SPD ya. Tujuan pembelajaran. Setelah mengikuti proses pembelajaran melalui video, peserta didik diharapkan dapat 1. Menjelaskan jenis-jenis email dengan tepat dan benar. 2. Menjelaskan keuntungan dan kerugian menggunakan email dengan benar. 3. Mempraktikkan cara membuat email dengan benar. Dan yang keempat, mempraktikkan langkah-langkah mengirim dan mengunduh file menggunakan email dengan benar. Apa itu email? Mengapa penting mempunyai email? Ayo nakku, ada yang bisa menjawab? Apa itu email? Nah, sekarang kita bahas ya. Pengertian email. Email adalah cara mengirim surat dalam bentuk digital melalui jaringan internet. Metode pertukaran pesan antar manusia dengan menggunakan perangkat elektronik seperti komputer, laptop, atau telepon pintar yang terhubung ke jaringan internet. Mengapa penting mempunyai email? Yang pertama, sebagai identitas diri secara personal. Yang kedua, alat untuk mendaftarkan diri di berbagai situs dan media sosial seperti Facebook, Twitter, Instagram, dan lain-lain. 3. Email sebagai media promosi. Kita bandingkan dulu dan sekarang ya. Ketika ingin mengirimkan surat pada zaman dahulu, selain harus memiliki amplop beserta perangkonya, Anda juga harus pergi ke kota atau kantor pos terdekat. Belum lagi jika alamat yang dituju mengalami kendala seperti pemiliknya pindah atau salah tulis alamat, maka suratnya akan kembali kepada si pengirim. Sedangkan sekarang, hanya dengan berbekal laptop komputer atau telepon pintar, Anda bisa mengirimkan surat melalui email dengan lampiran data yang juga berbentuk digital, tanpa perlu menggerakkan badan sama sekali. Nah, ayo nakku, mana yang lebih mudah, dulu atau sekarang? Lebih mudah sekarang kan, setelah adanya email tersebut. Jenis-jenis email. Yang pertama, Popmail. Popmail alias Post Office Protocol adalah jenis email khusus yang hanya bisa dibuka dan dibaca dari Internet Service Provider yang digunakan. Ini adalah jenis layanan email yang paling sering dipakai oleh perusahaan untuk berkomunikasi secara internal dengan karyawannya. Yang kedua, Webmail. Email jenis ini adalah email yang paling umum digunakan di masyarakat. Email ini seperti layanan email pada Google dan Yahoo. Hanya bisa digunakan atau diakses dengan membuka halaman websitenya. Yang ketiga, Forward Mail, yaitu meneruskan email yang Anda terima ke email lain yang Anda inginkan. Misalkan saja Anda memiliki berbagai akun email aktif yang semuanya digunakan. Anda tidak perlu cek satu persatu ketika ada email masuk. Anda akan otomatis mendapatkan setiap email yang dikirim ke email Anda. Keuntungan email. Yang pertama, menawarkan efisiensi waktu dan biaya. Nah, efisiensi waktu di sini kita tidak perlu lagi susah payah jauh-jauh ke kantor pos mengantarkan surat kita. Dan biaya di sini kita tidak perlu lagi membayar perangko ataupun membayar jasa tukang pos untuk mengantarkan surat kita. Yang kedua, menawarkan cara yang praktis. Praktis di sini kita tidak lagi menggunakan tinta, tidak lagi menggunakan kertas dalam mengirim surat karena sudah bisa dikirim secara digital. Ketiga, menawarkan kenyamanan. Nyaman di sini maksudnya kita bisa berkomunikasi dengan orang yang kita inginkan kapan saja tanpa terbatasnya waktu. Selanjutnya yang keempat, menawarkan keamanan data. Menawarkan keamanan data di sini maksudnya data yang kita kirim yang mengetahui hanya kita sebagai pengirim dan dia sebagai si penerima tanpa adanya pihak-pihak lain yang mengetahui. Dan data yang kita kirim juga bisa kita cek sewaktu-waktu jika kita membutuhkan data tersebut karena
dia bersifat tersimpan dalam email yang kita miliki. Kelemahan email. Yang pertama, adanya kemungkinan pemalsuan identitas. Ini biasanya dilakukan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab. Kedua, sangat tergantung perangkat elektronik pintar seperti komputer dan smartphone. Dan jaringan internet. Ingat ya, tanpa jaringan internet, email ini tidak bisa digunakan. Yang ketiga, jika kita tidak menutup email atau sign out, maka email kita akan dibajak orang lain. Nah, biasanya ini terjadi kalau kita main menggunakan komputer orang lain atau kita pergi ke warnet lupa menutup email sehingga email kita bisa dibajak orang. Dan yang keempat, dapat digunakan untuk tindakan kriminal. Contoh, tindakan kriminal yang sering digunakan di email yaitu penipuan, phishing, spam, pencurian identitas melalui link palsu, dan sebagainya. Ingat ya, di samping ada kelebihan pasti ada kelemahannya, tapi kita harus bisa mengatasi kelemahannya tersebut dengan bijak ya anakku. Cara membuat email. Nah ya anakku, sekarang kita tahu bagaimana cara membuat email. Yang pertama pastinya kita harus terlebih dahulu menginstal aplikasi browser untuk mengakses internet ya. Di sini Bapak sudah ada 3 aplikasi, yaitu Microsoft Edge, Chrome. Nah, ini Chrome, dan berikutnya ada Mozilla Firefox. Pastinya ini sudah kita pelajari di pertemuan sebelumnya ya. Kalian ingat-ingat lagi anakku. Nah, sekarang Bapak ingin memilih untuk mengakses internet kita itu, Bapak pilih yang aplikasi browser Chrome. Nah, kita bisa menggunakan Chrome ini dengan cara mengklik 2 kalinya ya. Mengklik 2 kali. Ingat, klik kiri 2 kali, bukan klik kanan. Nah, di sini sudah muncul berandanya. Nah, di sini kita ketik email login ya. Akan keluar seperti ini. Nah, di sini kita klik yang alamat situs paling atas ya, Gmail. Oke, nah ini adalah tampilannya. Sekarang kita langsung aja klik buat akun ya anakku. Karena di sini tadi kan kita gunanya untuk membuat email ya. Yang pertama kita masukkan ya nama depan kita dan masukkan nama belakang kita, oke. Nah, nanti ditunggu akan ada pemberitahuan tentang alamat email otomatis oleh Google. Nah, di sini kita bisa memilih. Nah, atau juga kita bisa menginputkan asalkan nama email kita masih tersedia. Nah, di sini Bapak suka dengan nama yang ditampilkan oleh Google, maka Bapak pilih ini aja ya. Nah, selanjutnya jika sudah, ingat ya anakku, harus kalian catat ya nama emailnya, nanti jangan sampai lupa. Selanjutnya kita masukkan passwordnya ya. Nah, kalian bisa baca ini kan. Cara membuat password itu gunakan minimal 8 karakter dengan kombinasi huruf, angka, dan simbol. Jadi ingat ya anakku, kita tidak boleh cuma menggunakan huruf saja, harus dikombinasikan dan 8 karakter. Nah, di sini Bapak coba inputkan tentang passwordnya dulu. Nah, seperti ini. Coba bisa kita lihat kan. Nah, seperti ini. Di sini Bapak sudah mengkombinasikan huruf, angka, dan juga simbol sesuai aturan yang diperintahkan oleh email sendiri. Nah, di sini Bapak coba pakai huruf besar ya, salah satu hurufnya. Bisa kalian ingat-ingat aku? Ingat ya,
satu hal yang perlu diingat, kalian jangan sampai lupa alamat email kalian dan juga password. Bapak sarankan agar membuat di buku catatan kalian atau di HP kalian apa alamat email dan password kalian ya. Lanjut, kita klik berikutnya. Nah, maka akan tampil seperti ini. Dia meminta nomor telepon kita. Nomor telepon kita diminta, maka kita coba masukkan nomor telepon kita ya. Nah, di sini Bapak coba menginputkan nomor telepon. Nah, silakan nakku inputkan nomor telepon kalian ya. Jangan sampai nomor telepon teman kalian. Nah, karena nanti ada konfirmasi sandi yang akan dikirim melalui SMS ataupun nanti melalui telepon. Nah, ini. Bapak sudah inputkan nomor teleponnya di sini. Alamat email cadangan. Nah, misalkan nih, aku punya alamat email lain atau alamat email orang terdekat yang dikenal, maka silakan diinputkan. Hal ini bertujuan seandainya nanti anakku lupa tentang password, maka bisa dibantu dengan alamat email yang ini ya. Nah, sekarang kita masukkan tanggal lahir, bulan, serta tahun. Nah, sini Bapak inputkan tanggal lahirnya ya. Oke, kita scroll ke bawah. Terus kita pilih jenis kelamin di sini. Karena Pak pria ya, dipilih pria. Nah, seperti ini tampilannya. Kita cek ulang kembali apakah nomor handphone udah lengkap. Apakah alamat email yang lain sudah lengkap. Oke. Nah, tanggal lahir kita apakah sudah betul? Kalau sudah, kita klik berikutnya. Nah, ini gunanya tadi kita menginputkan nomor HP ya. Maka kita akan diberikan verifikasi ke nomor telepon kita yang sudah kita inputkan tadi. Ingat, Bapak di sini sudah menginputkan. Nah, kita tunggu. Nanti akan ada datang SMS. Nah, di sini kita klik kirim dulu ya, biar kita di SMS oleh pihak Google-nya. Nah, di sini sudah Bapak dapat SMS. Kalian bisa lihat di layar kodenya sudah dikirim sama Google. Bapak inputkan yang mana di sini 162462 ya. Kalian bisa lihat di layar. Nah, kalau sudah, kita verifikasi ya. Kalian juga bisa melalui telepon kalau tidak mau di SMS. Nah, kita klik verifikasi. Nah, di sini akan muncul tampilan seperti ini. Ayo anakku, bisa dilihat. Nah, silakan dibaca-baca ya apa yang diperintahkannya. Oke, sekarang kita klik ya, saya ikuti. Oke, nah ini syaratan privasi, kita setuju aja ya. Kita klik saya setuju. Oke anakku. Nah, kita tunggu. Nah, kita akan dihantarkan ke email yang sudah kita buat. Nah, di sini berarti kita sudah mempunyai email. Ingat ya anakku, kita sudah sukses dalam membuat email. Nah, inilah tampilan awal ketika kita sudah sukses membuat email. Silahkan aku lihat ya. Nah, seperti inilah tampilan-tampilannya. Nah, apa sih yang kita dapatkan kalau kita sudah memiliki email? Nah, banyak sih fitur-fitur yang akan kita dapatkan. Salah satunya ini, kita bisa masuk akun YouTube, kita bisa meeting melalui Google Meet, kita bisa menyimpan data di Google Drive, menyimpan kontak di email. Pastinya kalau kita menyimpan kontak di HP, secara tidak langsung HP kita install ulang, maka nomor handphone kita
akan terhapus juga kalau di sini kita sudah diamankan, cukup kita login via email. Dan juga saat pandemi ini kita bisa menggunakan Google Classroom melalui email yang sudah kita buat tadi pastinya ya. Oke nakku, jangan sampai ada yang tidak tahu lagi ya cara-cara membuat email karena sudah Bapak jelaskan secara detail. Selanjutnya, cara mengirim email. Karena kita sudah tahu cara membuat email, sekarang kita pelajari cara mengirim email. Yang pertama, klik di atas kotak masuk yang tulis itu ya. Nah, maka akan muncul layar seperti ini. Lalu kita inputkan alamat si penerima ya, alamat email si penerima. Di sini Bapak memasukkan alamat email Bapak yang satunya lagi. Pada subjek ini maksudnya apa sih judul email yang mau kita kirim? Nah, di sini Bapak inputkan ya, karena ini adalah sebagai contoh, nanti kalian juga bisa membuat judulnya sesuai dengan yang kalian inginkan. Nah, di bawah subjek itu ada lagi yang mau kita masukkan. Nah, di sini adalah apa sih yang mau kita kirim ke si penerima. Di sini kita bisa mengirim dalam bentuk ketikan kata-kata seperti ini ya, seperti yang Bapak ketik ini. Juga bisa dalam lampiran file, menyisipkan link, ataupun menyisipkan foto ya. Nah, di sini Bapak akan mencoba untuk menyisipkan foto. Kita pilih dulu ya foto untuk yang mau kita upload. Di sini nanti kita akan diantarkan ke drive komputer kita atau ke drive HP kita. Nah, kita klik satu kali lalu kita open ya gambar yang mau kita sisipkan. Nah, maka akan muncul seperti ini. Kita tunggu proses uploadnya. Nah, otomatis akan terupload gambar yang akan kita kirim tersebut. Selanjutnya kita coba lampirkan file ya. Kita klik yang lampiran file menunya, maka akan diantarkan ke drive di mana file yang akan kita kirim itu berada. Nah, di sini Bapak coba cari file yang mau dikirim ya, cari file mau dikirim dulu. Nah, ini kita ambil, kita pilih-pilih dulu ya file yang mau kita kirim. Nah, di sini sudah ketemu. Nah ini filenya. Bapak di sini mau mengirim, misalkan Bapak mau kirim Wastik kelas 9 SMP 1 Mantran ya. Bapak klik filenya satu kali lalu klik open. Nah, kita tunggu proses uploadnya. Nah, maka sudah terupload ya. Datanya 228 KB. Nah, kita kirim ya anakku. Kita coba kirim. Oke, tinggal tunggu proses. Nah, sini akan ada pesan terkirim. Berarti jika hal ini sudah muncul, pesan yang kita kirim tersebut sudah sampai ke si penerima. Nah, kita coba cek dulu ya pesan yang sudah kita kirim tadi. Nah, ini berarti memang betul pesan yang kita kirim tadi sudah sampai. Nah, sekarang kita mempraktekkan bagaimana cara mengirim pesan email dengan menyelipkan link. Nah, sini Bapak coba buka YouTube ya. Cari YouTube videonya. Nah, sini Bapak ketik misalkan Bapak mau kirim link video tentang cara pembuatan email ya. Nah, sini misalkan Bapak cari dulu videonya. Nah, ini sudah dapat, kita klik. Kita tunggu. Nah, sekarang kita copy link YouTube-nya yang di atas ya.
Ingat itu youtube.com. Nah, yang ini kita copy dengan cara Ctrl C. Cara Ctrl C di keyboard ya. Nah, sekarang kita coba tulis kembali, tulis pesannya kepada email yang mau dituju. Nah, kita ketikkan subjeknya atau judulnya. Sini kirim link. Nah, Bapak buat seperti ini ya sebagai contoh. Nah, kita coba lampirkan. Masalah ya, bukan lampirkan file, kita coba lampirkan link. Nah, sini link yang sudah kita copy tadi kita pastikan dengan klik Ctrl V pada keyboard kita ya. Nah, di sini sudah Bapak pastikan. Nah, kita klik OK. Kita tunggu. Nah, di sini sudah keluar link yang mau kita kirim ya. Nah, ini linknya. Kalian bisa lihat aku. Sekarang kita kirim. Kita coba kirim. Nah, ada pesan terkirim di bawah ya. Kalian sih bisa baca. Berarti email kita tadi sudah terkirim. Kita coba cek dulu ya. Nah, kita coba cek email mas keluar. Nah, seperti ini bisa aku lihat. Nah, inilah berarti link yang kita lampirkan tadi sudah benar. Nah, kita kembali lagi ke email. Terkirim ya anakku. Oke, seperti itulah mengirim email. Selanjutnya kita masuk ke cara melihat dan mengunduh email yang masuk. Nah, di sini kita bisa klik kotak masuk. Nah, seperti ini. Ingat ya, saat pertama kita membuat akun email kita akan dapat pesan dari Google. Nah, kita coba lihat pesannya seperti ini ya. Nah, kita scroll ke bawah, kita lihat-lihat dulu apa sih pesan yang dikirim oleh pihak Google sama kita yang baru mendaftar email. Nah, seperti ini. Kita kembali ke kotak masuk kembali ya. Kita lihat ini sudah ada email masuk yang melampirkan file. Nah, sekarang kita coba ya bagaimana cara mengunduh file yang sudah dikirim oleh seseorang ke kita. Nah, seperti ini kita klik. Nah, dapat dilihat sudah terunduh. Nah, seperti inilah. Nah, dengan demikian berarti kita sudah sukses mengunduh atau mendownload file yang dikirim oleh seseorang kepada kita melalui email ya. Pastinya kita lihatnya di kotak masuk email kita. Kesimpulan materi pelajaran kita tentang pengenalan email. Nah, kita sudah belajar apa itu email, jenis-jenis email, keuntungan dan kelemahan email, cara membuat email, cara mengirim file melalui email, dan cara mengecek email yang masuk. Sekarang masuk ke kesimpulan. Email adalah cara pengiriman surat dalam bentuk digital melalui jaringan internet. Email terbagi menjadi 3 jenis, yaitu pop mail, webmail, dan forward mail. Dalam proses penggunaannya di kehidupan sehari-hari, email memiliki keuntungan, yaitu menawarkan efisiensi waktu dan biaya, menawarkan cara yang praktis, menawarkan kenyamanan, serta menawarkan keamanan data. Meskipun banyak manfaat, email juga tak luput dari kekurangan, di antaranya adanya pemalsuan data. Sangat tergantung sama perangkat elektronik pintar dan jaringan internet. Dibajak orang serta dipergunakan untuk tindakan kriminal. Dalam proses penggunaannya, email sangatlah mudah digunakan. Segala sesuatu yang berhubungan dengan internet atau dunia maya pada saat sekarang ini selalu menggunakan akun email sebagai aktivasinya. Misalkan media sosial, bahkan dunia pendidikan tak luput dari penggunaan email. Maka sudah sepantasnya kita untuk memiliki dan menggunakan email dengan bijak ya anakku. Nah, demikian pembelajaran kita melalui video tentang pengenalan email. Terima kasih sudah menyaksikan. Jangan lupa untuk dipraktekkan agar materi yang sudah dipelajari melalui video dapat kita kuasai dengan benar. Terima kasih. Kunjungi juga
Bapak melalui media sosial yang sudah tertera, ada Twitter, Facebook, dan Instagram. Sampai berjumpa di materi pelajaran berikutnya. Semoga kalian selalu dalam keadaan sehat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.